Pemirsa, lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkap dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Kecurangan yang disampaikan warganet di media sosial dihubungkan dengan cerita yang ada di film dokumenter Dirty Vote. Dan kita akan bahas sore ini bersama narasumber kita, ada pakar hukum Hairul Muriwan Setiabudi, serta lead analis Drone Empri, Rizal Nova Mujahid, dan sebelumnya kami juga telah mengundang pihak KPU, namun sayang sekali berhalangan mengikuti dialog pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Mas Hairul, Mas Nova. Selamat sore Mbak Valeri. Sore Mbak Valeri. Ya, kita ke Mas Hairul terlebih dahulu. Mas Hairul, ini dikatakan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 lebih parah dibandingkan pemilu sebelumnya. Kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, kemudian juga pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh anggota KPU, bahkan ketuanya. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Hairul? Ya, kalau kita lihat dari sisi konteks mulai bicara kecurangan, itu memang pertama adalah berangkat dari penyelenggara, yang kedua adalah berangkat dari pelaku kan. Nah, sayangnya pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tentang kode etik yang dikenakan pada ketua KPU, kepada di Mahkamah Konstitusi, itu memang tidak berujung gitu. Tidak berujung kepada konteks sanksi di situ kan gitu. Sehingga seolah-olah itu dianggap sebagai sebuah kesalahan biasa yang bisa dimaafkan gitu. Sehingga akhirnya KPU juga harus menjalankan tugasnya dengan seksama akhirnya. Jadi seolah-olah itu menjadi sebuah hal yang apa istilahnya itu diabaikan gitu. Nah, tentunya harusnya itu memang mestinya ada semacam katakanlah sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah ditetapkan berdasarkan kode etik itu harusnya. Sehingga akhirnya waktu itu mestinya harus ada penundaan pemilu dulu kan. Tapi karena memang jadwal dan istilahnya itu dianggap sesuatu hal yang biasa, yang tidak ada sanksi apa-apa, akhirnya jalan terus. Nah, ketika jalan inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan dampak-dampak lain gitu. Dampak-dampak lain yang menyangkut tentang persoalan kecurangan dan sebagainya. Nah, kecurangan itu sebenarnya kalau menurut saya itu memang bisa dari sisi satu penyelenggara, yang kedua dari pelaku memang. Dan kalau kita lihat dari sisi kecurangan itu mulai dari proses awal gitu. Misalnya katakanlah bagaimana TPS itu tidak kadang-kadang tidak memberikan formulir C6 misalnya. Sehingga akhirnya itu menjadi undangan peserta pemilu, akhirnya yang punya hak suara nggak dapat, misalnya begitu. Oke, bisa juga disebabkan karena Anda DPT. melihat seharusnya sanksi konkret apa yang diberikan kepada ketua KPU dan anggotanya? Harusnya memang kalau dianggap bersalah gitu ya, maka kemudian harusnya itu KPU dihentikan dulu waktu itu. Dipilihlah KPU baru yang akhirnya terjadi penundaan pemilu. Nah ini mestinya, tapi alasan-alasan itu mungkin bisa jadi ditolak karena ini menjadi sebuah konteks penetapan yang seolah-olah itu tidak melanggar. Itu harusnya kalau menurut saya. Oke, artinya apakah dengan tidak diberikannya sanksi konkret ini juga berkaitan dengan kisru kecurangan pemilu di berbagai wilayah ini? Ya, otomatis artinya dampak-dampak itu akhirnya sampai ke pelaksanaan pemilu kan begitu. Nah ini yang barangkali juga belum jadi perhatian gitu ya. Harusnya sih memang waktu itu ya sudah, kalau memang itu dianggap pelanggar ya harus ada sanksi gitu. Nah, sehingga akhirnya dengan menunda sedikit pemilu maka kemudian dihasilkan pemilu yang baik dengan penyelenggara yang baik kan gitu. Oke, jadi Anda menilai seharusnya tidak masalah pemilu bisa ditunda saja, yang penting sudah ada sanksi terlebih dahulu untuk yang melakukan pelanggaran-pelanggaran etik begitu, Mas Hairul? Iya, saya setuju itu. Gitu. Apa susahnya katakanlah menjadwal ulang pemilu misalnya beberapa saat kan begitu kan? Nah itu toh sama-sama negara juga mengeluarkan duit di situ. Nah di situ saya pendapat saya begitu.
Oke, lalu bagaimana dengan saat ini kan sudah terlanjur berjalan begitu dan publik juga banyak sekali yang kemudian melihat ada input data hasil perolehan suara yang melebihi batas maksimal yang bisa bahkan berkali-kali lipat begitu. Bagaimana kemudian ini bisa diselesaikan agar ini juga kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu yang berjalan jujur dan adil? Betul. Ya, konsekuensinya adalah sekarang masyarakat harus menerima dan harus melaporkan itu. Gitu. Oke. Artinya bahwa kalau terjadi penggelembungan, ya itu menjadi sebuah fakta dokumen yang memang itu bisa menjadi delik aduan ya, dilaporkan oleh Bawaslu atau kepada Bawaslu dan nanti akan masuk ke dalam konteks di mahkamah, persidangan di mahkamah kan gitu. Kan itu yang terjadi memang mekanismenya. Nah, sekarang tergantung dari bagaimana kekuatan data pembuktian itu dengan alibi-alibi nanti yang dibangun oleh KPU kan gitu. Selama itu bisa kemudian dipatahkan oleh KPU, maka kemudian berarti kemenangan ya ada di KPU kan gitu. Tetapi kalau memang itu kemudian dianggap pengadu ini adalah benar dan dokumen itu secara fakta dan menghadirkan saksi-saksi itu valid, maka ya harus kemudian diubah data itu sehingga tidak menimbulkan kerugian pada paslon yang memperoleh suara itu kan gitu. Oke, kalau kita melihat dugaan-dugaan kecurangan ini Mas Hairul, misalnya saja suara yang berkali-kali lipat melebihi DPT atau batas maksimal di setiap TVS, ini memang karena faktor human error atau ada unsur lain, kesengajaan seperti itu? Saya punya dugaan gitu ya, punya dugaan bahwa ada sisi unsur kesengajaan yang kemudian akhirnya mencoba untuk menggelembungkan suara. Karena apa? Kalau memang betul-betul itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka pencatatan data itu pasti akan rapi. Karena kita melihat juga contoh misalnya saya kadang-kadang dikirimi oleh teman satu dokumen. Lah titik-titik lingkaran itu kan sudah jelas. Oh, yang dilingkari itu adalah ini, tetapi ternyata angkanya bisa berbeda gitu. Nah itu kan nggak mungkin dilakukan dengan tanpa sadar. Itu pasti dengan sadar. Gitu. Nah ini yang juga menjadi perhatian. Nah disinilah sebenarnya kekuatan saksi begitu. Kekuatan saksi terutama saksi yang berasal dari partai harus bisa melihat itu. Saya kira itu, Mbak. Oke, ada unsur kesengajaan kalau Mas Hairul menilai dari data-data yang salah input seperti itu. Kita ke Mas Nova terlebih dahulu mungkin. Mas Nova, mungkin dari Donor Emprit bisa dijabarkan bagaimana sentimen warganet sejauh ini terkait kecurangan pemilu. Apa saja komentar-komentar mereka? Ya, kalau di media sosial, perbincangan tentang pemilu ini memang cukup tinggi ya. Terutama ada beberapa isu yang tinggi. Selain pemilu, pemilihan umumnya itu sendiri, orang menceritakan tentang pencoblosan. Yang kedua adalah tentang kecurangan pemilu. Lalu yang ketiga ada quick count, keempat ada sirekap. Nah, tentang kecurangan ini kita lihat dari tanggal 14 sampai tanggal 16 kemarin, di Twitter saja perbincangannya mencapai lebih dari 332.000 perbincangan. 332.000 ya? 332.000 perbincangan. Dan angka itu 68%-nya atau lebih dari 227.000-nya bernada negatif. Hanya sedikit yang bernada positif, hanya 68.000 atau 21% yang bernada positif. Nah, apa saja sih yang diperbincangkan atau bagaimana sih suasana emosi publik ketika membincangkan ini? Jadi kalau kita lihat emosinya itu paling tinggi orang melihat kecurangan ini dalam mencuitkan dan menyampaikan opininya dalam nada takut. Yang kedua dalam nada marah, yang ketiga dalam nada antisipasi. Takut apa? Takut ini lebih dari 15.000 percakapan yang orang menyampaikan percakapan dalam nada takut. Takut dengan masa depan Indonesia ke depan. Gimana nih ke depan Indonesia? Demokrasi bagaimana ke depannya jika
pada saat ini saja kecurangan terjadi di pemilu dengan jelas gitu ya, dengan kasat mata. Dan kecurangan itu kan terjadi bahkan sebelum hari pemilihan dilakukan. Ada setidaknya ada kecurangan etik, ada kecurangan pidana, ada kecurangan administrasi, pelanggaran administrasi, dan itu tidak ada sanksinya sama sekali. Nah, bagaimana masa depan demokrasi Indonesia dengan berbagai macam kecurangan yang terjadi itu, dengan kualitas pemilu yang sedemikian buruknya. Yang kedua, publik juga takut kecurangan ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang disampaikan oleh Dirty Vote di film Dirty Vote. Itu semuanya seolah-olah, oh iya betul ini apa yang disampaikan di Dirty Vote, semuanya terjadi kayak gitu. Itu yang kedua, publik juga marah karena kecurangan itu terjadi begitu jelas dan ini cenderung menguntungkan calon tertentu. Kecurangan terjadi dan menguntungkan paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu terjadi di mana-mana, tetapi secara kasat mata yang paling banyak diuntungkan adalah paslon tertentu saja. Dan ini membuat orang jadinya mereka, kalau kecurangan itu Mbak, misalkan serangan Fajar, kalau kita lihat isi serangan Fajar itu isinya udah lucu-lucuan. Seolah itu adalah hal yang tidak bisa diabaikan, tidak mungkin tidak terjadi dari pemilu ke pemilu. Itu bisa dimaklumi gitu. Tapi yang ini hanya menguntungkan calon tertentu saja dan itu masif, itu menjadi orang ngebuat itu jadi marah. Yang ketiga, kalau kita ngelihat antisipasi apa sih isinya, emosi antisipasi itu, orang mengajak mengumpulkan bukti-bukti kecurangan. Ayo kita kumpulkan buktinya, kita laporkan dan ke berbagai kanal ya. Ada di TikTok, ada di Twitter, ada di web juga, ada kawal pemilu dan sebagainya. Lalu juga orang semakin yakin antisipasi ini betul kan yang sudah kita curigai bahwa kecurangan ini sudah direncanakan sejak awal agar pemilu terjadi hanya satu putaran. Kira-kira perbincangannya di media sosial seputar itu, Mbak. Oke, ada emosi-emosi marah, takut, dan antisipasi. Lalu juga saat ini dugaan kecurangannya berbeda kalau dibandingkan pemilu sebelumnya yang misalkan seputar serangan Fajar saja. Tapi ini lebih kepada kecurangan yang TSM tadi, terstruktur dan masif begitu ya Mas Nova. Kalau dibandingkan sentimen warganet tahun ini dengan pemilu 2019 lalu, ini memang peningkatannya cukup signifikankah Mas Nova? Kecurangan pada tahun 2019 juga Pak Prabowo bicara tentang kecurangan dan banyak sekali perbincangan tentang itu. Tapi kalau kita lihat memang marginnya pada saat itu Pak Jokowi 55, Pak Prabowo 45 dan ada beberapa TPS yang menjadi dispute ya. Dan itu diajukan ke MK menjadi dispute dan akhirnya kita tahu hasilnya seperti apa. Akan tetapi kalau kita lihat 2019 itu tuduhan kecurangan hanya disuarakan oleh satu paslon saja, hanya oleh satu golongan saja. Tapi kalau pada saat ini kecurangan itu disuarakan bahkan oleh paslon yang memenangkan quick count pada saat ini. Jadi tidak cuma paslon-paslon yang kalah, tapi paslon yang memenangkan quick count pun menyatakan kecurangan. Meskipun memang konsentrasi kecurangannya agak berbeda. Kalau paslon-paslon yang memenangkan quick count lebih banyak membicarakan tentang bahwa kecurangan atau bukti-bukti yang disampaikan oleh baik 01, pendukung 01 maupun pendukung 02, 03 maupun masyarakat secara umum itu semata permasalahan teknis di Sirekap misalkan, itu masalah OCR yang tidak bisa, yang salah membaca saja, 0 menjadi 8, titik menjadi garis gitu, dan sebagainya. Yang hal-hal seperti itu saja yang bisa diselesaikan secara nanti secara manual kayak gitu ya. Akan tetapi ini kan sudah terjadi dan informasi tentang Sirekap, fungsi Sirekap itu apa dan apakah dia benar akan dijadikan hanya sebagai cara menghitung cepatnya saja, itu kan tidak tersampaikan sehingga menjadi kekacauan. Nah, itu perbedaan 2019 dengan 2020. Jadi kalau 2019 hanya satu suara, yang sekarang semuanya bersuara tentang kecurangan, cuma memang nadanya agak berbeda. Yang satu menuduh ini kecurangan, yang satu lagi enggak, ini bukan kecurangan, ini hanya permasalahan teknis saja. Oke, baik. Jadi artinya di pemilu 2024 ini semua kontestan
dari masing-masing tim pemenangan ini sudah menyuarakan kecurangan ya, begitu ya, termasuk juga yang unggul pada quick count ataupun hasil perhitungan cepat. Nah, Mas Nova, ini kan sudah H+3 sejak pencoblosan kemarin. Apakah saat ini tren untuk sentimen negatif masih terus mengalami peningkatan atau sudah mulai menurun? Kapan puncaknya mungkin dari Ya, di sentimen-sentimen media ini? sosial tren perbincangan tentang pemilu, termasuk kecurangan, termasuk sirekap quick poll, itu puncaknya terjadi 1 hari pasca pencoblosan, karena pada hari pencoblosan memang kita sudah melihat hasil quick count-nya gitu ya. Oke. Pada tanggal 15 kemudian kita berbicara tentang kemungkinan kecurangannya. Pada tanggal 17 ini, hari ini, orang lebih banyak mencoba untuk menerima hasil quick count dan lebih banyak mempersiapkan, mengantisipasi bagaimana Indonesia ke depan. 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa. Lebih banyak ke arah situ. Selain juga tentu ada juga yang masih terus mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kecurangan dan diharapkan ini dibawa ke MK dan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Selain sebenarnya kalau kita ingat juga kecurangan tidak terjadi hanya pada hari H gitu. Kita berharap, banyak yang berharap bahwa rangkaian aktivitas pemilu ini, rangkaian penyiapan pemilu ini juga dilihat sebagai satu bentuk kecurangan yang sudah disiapkan oleh pihak tertentu, sehingga ya hari H hasil seperti ini ya sudah. Ini cuma hasil saja dari tahun 2002, 2003, 2004 ya kita tinggal menuai hasilnya kayak gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Kita mungkin kembali ke Mas Hairul. Mas Hairul, ini kan tadi Anda menyampaikan seandainya saja pemilu kemarin ini harusnya bisa diundur, begitu, agar permasalahan-permasalahan terkait dengan pelanggaran etik ini bisa diselesaikan dulu dan kepercayaan publik juga bisa kembali begitu kepada pemilu yang jujur dan adil. Nah, sekarang ini sudah terlanjur berjalan pemilu, mungkin apa yang bisa dilakukan agar data Sirekap ini juga bisa mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik, ataupun nantinya asesmen seperti apa yang harus dilakukan terkait pemilu Ya. ini? Jadi ya otomatis yang penanggung jawab Sirekap ini memang harus hati-hati mencoba untuk mendeteksi kembali hal-hal kekeliruan-kekeliruan yang memang itu dianggap menjadi human error di dalam konteks memasukkan data. Itu dilakukan. Yang kedua adalah kontrol dari masyarakat, terutama yang berkepentingan yang terkait dengan persoalan dokumen, mulai dari dokumen di tingkat TPS sampai nanti di tingkat KPU di pemerintah kota, ya, di kota dan kabupaten. Nah, itu kalau bisa terkawal dengan baik, maka sesungguhnya itu akan bisa mengurangi yang dugaan-dugaan yang dianggap sebuah kecurangan itu. Itu satu-satunya cara. Sehingga memang akhirnya persoalan-persoalan human error itu di tingkat KPU itu bisa ditekan. Oke. Itu. Baik, kita sama-sama berharap dugaan-dugaan kecurangan yang sejauh ini juga publik sudah sama-sama melihat ini bisa dikawal dengan baik. Dan nantinya kita juga sebagai warga negara bisa sama-sama memantau dan melaporkan temuan dugaan-dugaan kecurangan ini. Terima kasih banyak Mas Hairul dan Mas Nova telah bergabung dalam dialog di Sunda Sore. Terima kasih, Mbak.